Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga ada hadis ya, atau ini adalah penggalan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang panjang. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Dan ada satu catatan amal nanti dari buku-buku amal seorang hamba yang Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun. Pasti Allah akan hukum pelakunya, yaitu kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Jadi apapun yang antum ambil, antum utang tidak bayar atau sudah mengucapkan janji, hati-hati ikhwah, hati-hati. Ya, saya sudah ingatkan berapa kali. Saya bicara masalah pengalaman pribadi ya. Berapa kali ada orang ikhwah datang kepada saya, Ustaz saya butuh, saya gini, baiklah. Kapan antum kembalikan? Ini insya Allah pada waktu ini. Tidak kembalikan. Subhanallah sakit. Depan mata saya, Ustaz tolong maafin saya sakit nih. Saya mau wasiatkan kalau saya mati nanti Ustaz yang mandikan. Kenapa kok saya mau mandikan? Sudah bawa duit saya gitu. Bukan begitu cara taubatnya, kembalikan haknya orang gitu kan. Tapi Allah hukum, subhanallah, di depan mata saya lihat itu. Luar biasa bagaimana Allah datangkan masalah-masalah bagi orang yang tidak berfikir nih. Hati-hati teman-teman, kalau utang niat bayar. Karena kalau punya kemampuan dan sengaja memutar balikan fakta, apalagi memutar kembali menjadi modal baru, jangan pernah coba. Kecuali seizin pemilik harta. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Istiqrad, ya. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Musaqah. Matlul ghaniyun zulmun. Matlul ghaniy zulmun. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu adalah kezaliman. Masuk dalam ancaman tadi. Di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man iqtata haqqam mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Qila ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira? Qala wa in kana qatiban min arak. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya. Demi Allah punya saya nih, padahal dia tahu bukan punya dia. Sumpah, dia tahu itu punya saudaranya. Maka kata Nabi SAW, pasti Allah akan masukkan dia, wajibkan neraka baginya. Kecuali kalau dia tobat, dia kembalikan. Ditanyakan kepada beliau, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang sedikit saja, kalaupun dia zalim, misalnya diambil punya temannya, sempat dulu dia nipu misalnya, beliau mengatakan walaupun hanya ranting kecil dari kayu arak, siwak, seperti kayu siwak, seperti itu saja, tetap akan terharamkan, dia akan diwajibkan masuk neraka.